As-Sa'adah TV, informatif dan edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi fid dharain. Wala budda li talibil ilmi minal muzakarah wal munazarah wal mutarahah fayambagi ayyakunna bil insaf wat ta'anni wat ta'ammuli wa yatakharrazu anis saqab. Melanjutkan dari bab ke-6, bahwasanya seorang penuntut ilmu hendaklah suka berdiskusi, tukar pikiran, dan mendengarkan pendapat-pendapat orang lain. Berbeda dengan mujadalah. Ada istilah muzakarah, munazarah, dan mujadalah. Mujadalah adalah perdebatan yang dicari adalah siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kalau muzakarah dan munazarah adalah berdiskusi untuk mencari kebenaran. Karena setengah pendapat kita ada dalam pikiran saudara kita. Seorang pelajar hendaklah senang berdiskusi dengan temannya atas apa yang ia pelajari dari gurunya. Terkadang ketika ia di kelas, ketika ia di kampus, ia tidak memahami. Tapi dengan dia berdiskusi, dengan hati yang tenang, dengan benar-benar mencari sebuah kebenaran, Allah memberikan pemahaman kepadanya. Kemudian, li'anna fihi tikrar wa ziyadah. Di antaranya faidatul mutaraha wal munazarah adalah aqwa min faidatin mujarrad tikrar. Berdiskusi dengan kawan, berdiskusi dengan siapapun. Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dia dimanapun dia berada, dia selalu mendiskusikan pendapatnya. Ketika pendapatnya ia salah, ia mengatakan ia salah. Ketika ia tidak tahu, dia mengatakan ia tidak tahu. Ketika pendapat saudaranya benar, maka ia membenarkan pendapatnya. Misalnya akhlak daripada Ibnul Arabi dan Ibnu Rusdi. Ibnu Rus ketika itu sudah menjadi ulama besar, berdiskusi dengan Ibnul Arabi. Dan Ibnu Rus mendengar, Ibnu Arabi masih anak muda. Tapi Ibnu Rus mendengarkan pendapat daripada Ibnu Arabi. Selain daripada itu, dikatakan munazarah aqwa min faidatin mujarrad tikrar. Berdiskusi dengan kawan, bahsul masail, itu lebih memberikan faidah daripada kita hanya mengulang saja, memutalaah sendiri. Kenapa? Karena li'anna fihi tikraran wa ziyadatan. Karena dalam berdiskusi itu, selama yang dicari adalah kebenaran, untuk menambah ilmu kita, di situ adalah kita mengulang apa yang kita ketahui dan kita bertambah dari apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita. Kemudian selain daripada itu, seorang pelajar hendaklah dia selalu yakuna muta'ammilan fi jami'il awqat, selalu memikirkan, selalu mencari, meneliti atas apa yang ia pelajari. Suatu hari Al-Imam Asy-Syafi'i datang ke rumah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menginap di sana. Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada anaknya, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, wahai anakku, kita kedatangan seorang tamu yang tidak ada yang lebih mulia di muka bumi ini pada zamannya selain dia. Putranya terkejut. Dia melihat ayahnya Ahmad bin Hanbal, seorang yang sangat wara, yang sangat ahli ibadah. Di malam hari dia beribadah.
dia mengajar, di siang hari ia di pasar mencari rizkinya. Tapi yang mengatakan Imam Syafi'i adalah manusia yang paling mulia di muka bumi pada saat ini. Maka anaknya meneliti apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Ketika masuk kamar ia lihat ternyata Imam Syafi'i berbaring di atas kasur dan ayahnya di atas sejadah sedang mengerjakan sholat. Jam 1 Imam Syafi'i pun masih dalam tidurnya. Sampai menjelang jam 3, jam 4 baru Imam Syafi'i bangun dan mengerjakan sholat malam. Sedangkan ayahnya Ahmad bin Hambal, beliau dari malam sampai subuh ia tidak tidur. Lalu anaknya berkata, "Ayah, apa kemuliaan daripada Imam Syafi'i? Tidak ada apa-apa dibandingkan denganmu dalam ibadahnya." Tidak lama kemudian Imam Syafi'i datang dan berkata, "Alhamdulillah, tadi malam saya baru menyelesaikan 10 masalah yang belum bisa saya selesaikan sebelumnya." Artinya, ketika ia tidur, pikirannya memikirkan ilmu dan memecahkan permasalahan yang ada di kaum muslimin. Wallaha arju ayyakuna khalisan liwajhil karimi laisa khalisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.